Mereka sedang mencoba membaca keberadaan Bapak. Saya akan cari tempat yang paling memungkinkan untuk menjalankan rencana saya. Jadi gue rasa gue berhak untuk tahu. Gue gak masalah. Gue juga. Saya selalu sangat membenci pengkhianat dan kamu telah melakukan. Hello guys, harusnya ya ini akan jadi detik-detik bagi Harry dan Ole akhirnya benar-benar membuka identitasnya masing-masing. Karena jelas mereka bukan sekedar hacker handal biasa. Tanpa mereka sadari sebenarnya mereka sedang berjalan di jalur yang sama, membawa visi dan tujuan yang serupa. Hanya aja masalahnya bukan tentang tujuan mereka, melainkan siapa yang berani lebih dulu membuka rahasia besar itu. Karena satu kalimat yang salah pada orang yang salah bisa jadi bencana. Bagi Ole, kesalahan kecil aja bisa menghancurkan rencana besar Pak Ares yang selama ini dijaga mati-matian. Sedangkan bagi Harry, jangankan membuka rahasia, mempercayai seseorang yang baru dikenalnya aja terasa terlalu berisiko. Karena bagaimana kalau semua ini sekedar untuk menjebaknya? Mungkin karena keduanya sama-sama hacker level master guys, sifat mereka pun nyaris seperti pantulan cermin, terbiasa curiga, terbiasa berhati-hati, dan terlalu sering hidup dalam situasi yang menuntut mereka menyimpan segalanya sendirian. Apalagi misi yang mereka bawa bukan hal kecil. Tanggung jawabnya sebesar itu membuat setiap informasi harus terkunci rapat sampai benar-benar bertemu orang yang tepat. Masalahnya gimana cara taunya orang di depan mereka adalah orang yang dibutuhkan kalau mulut sama pikiran sama-sama dipenuhi pertimbangan. Dan mungkin inilah alasan kenapa Fatah harus ada di sana. Tahu kan, Fatah ini kadang terlalu kepo, apalagi dengan alasannya gue udah terlanjur ikut terlibat. Ditambah lagi dengan masalah mentalnya yang OCD. Kalau udah melakukan sesuatu rasanya seperti punya misi pribadi jadi Superman, harus diselesaikan sampai tuntas. Belum lagi rasa penasaran yang gak pernah bisa diam. Padahal ya sebenarnya di Fatah sendiri gak punya urusan ataupun kepentingan dalam konflik keluarga Alferic, Casarius ataupun Vaughan. Tapi karena merasa pernah terlibat di misi geng Elite Squad walaupun sekarang udah bubar, seakan Fatah merasa masih punya alasan. Ya apalagi urusan platform zona bakat yang pernah dimasukin oleh hacker misterius bisa jadi pembenaran buat Fatah merasa berhak untuk ikut mendengar semuanya. Untungnya sih Harry dan Ole sendiri nggak mempermasalahkan kehadiran Fatah, dan itu artinya pembicaraan akan segera dimulai. Kalau nanti situasinya mulai mentok karena kedua hacker ini masih sama-sama menahan bagian paling penting, nah kemungkinan Fatah lah yang bakal jadi pemecah kebuntuan. Bisa jadi kan rasa penasaran Fatah mungkin bakal langsung meledak jadi satu pertanyaan yang sedari tadi terus menggantung. Apakah benar yang menelpon Ole semalam itu adalah Ares Alferic, papa kandungnya Mohan? Di momen ini guys, Ole sebenarnya udah mempersiapkan diri ya, seolah sedang duduk di kursi interogasi. Tapi jawabannya jelas nggak akan mengalir begitu aja. Bahkan bisa jadi Ole malah balik bertanya, kenapa Fatah bisa langsung terfikir nama Ares Alferic dari sekian banyak nama Ares yang ada, dan kenapa pikirannya langsung tertuju ke keluarga yang sangat berpengaruh itu. Nah mungkin aja ya topik ini akan menjadi jalan terbukanya beberapa hal. Walaupun nih sebagai penonton setia kita harus benar-benar sabar dengan pembicaraan ini yang mungkin bakal berjalan cukup lambat. Terlalu banyak tatapan tajam penuh selidik seakan mencoba membaca pikiran masing-masing melalui sorot mata itu. Seperti biasa mungkin terlalu banyak saling diam, terlalu banyak pikiran yang sibuk menimbang segala kemungkinan, seakan emang ini jadi trik sutradara untuk sengaja memperpanjang durasinya sambil membiarkan musik latar terus mengalun agar ketegangannya makin terasa. Tapi masalahnya ya, mereka cuma punya waktu sekitar paling lama 1 jam untuk benar-benar jujur satu sama lain sebelum Pak Ares kembali menelpon Ole. Atau lebih buruk lagi, Dominic yang lebih dulu terpikir untuk menghubungin Harry dan memberikan perintah yang sulit dibantahnya. Karena pagi itu suasana di rumah Alferic terasa begitu menegangkan. Kepergian Ares, Cassandra dan juga Excel jelas memunculkan banyak pertanyaan sekaligus kecurigaan. Belum lagi Dominic menemukan Blade tertidur di bangku taman, seolah Blade baru aja menyelesaikan tugas penting sambil berjaga semalaman tanpa istirahat. Di saat tersebut Blade emang langsung terbangun. Sayangnya Dominic udah mencium sesuatu yang makin terasa janggal baginya, maka Blade disuruh diam. Sedangkan Albert yang ditugaskan menyelidikin keadaan justru menemukan hal yang lebih mencurigakan. Di kamarnya Blade ada 4 anak buah dalam kondisi masih lemas dan gak berdaya. Gak lama kemudian dokter keluarga datang memeriksa keadaan mereka, lalu menjelaskan pada Blade bahwa mereka kemungkinan besar mengalami keracunan dengan gejala kelumpuhan sementara. Diam-diam ya Albert terus mendengarkan percakapan mereka. Biasanya guys Albert ini masih bisa lah diajak kompromi, atau kalau Blade tadi sempat melihatnya, mungkin aja Blade akan meminta agar Albert merahasiakan kejadian itu. Tapi kali ini berbeda, Albert memilih menomorsatukan tugasnya. Tanpa ragu, Albert langsung melaporkan semuanya pada Dominic dan Valerian. Mendengar itu, Valerian seketika bisa menebak siapa pelakunya. Itu seperti ciri khasnya Cassandra sejak dulu. Kadang ya, Cassandra menggunakan cincin besar berisi racun untuk melumpuhkan lawannya. Namun Dominic gak akan puas hanya dengan dugaan guys. Untuk memastikan semuanya, rupanya Dominic sempat langsung menuju ruang
ruang CCTV. Sayangnya ya, petugas yang berjaga ternyata hanyalah petugas pengganti yang bahkan masuk kerja sebelum jadwal seharusnya. Dan laporan yang mereka berikan justru membuat suasana makin mencekam bahwa ada beberapa rekaman semalam yang sengaja telah dihapus. Dominic pun sempat menuju ruang IT. Di sana ia menemukan hal yang lebih aneh lagi. Jalur komunikasi ke HP-nya Ares, Cassandra, bahkan Excel sama sekali nggak bisa dideteksi. Seolah ada seseorang yang sengaja menutup seluruh akses mereka. Semua keanehan yang terjadi di pagi itu sebenarnya dilewatkan begitu aja oleh Valerian. Sejak pagi, Val udah pergi duluan mengunjungi makam suaminya. Jadi Val baru mengetahui semuanya dari cerita Dominic. Meskipun terlihat sangat tegang guys, Val tetap berusaha meyakinkan mamanya kalau bisa aja Excel nggak terlibat di dalamnya. Ya, walaupun jauh di dalam hati, Val sendiri sadar kalau ucapan itu terdengar seperti harapan palsu. Dan hal itu hanya membuat ekspresi Dominic semakin sinis. Lalu seperti biasa guys, Dominic menunjukkan sisi kejamnya, memerintahkan untuk menyandera keluarga asisten pribadi Blade, juga keluarga dari 8 penjaga yang bertugas malam. Bagi Dominic, ikut terlibat atau gagal menjaga keamanan tetap dianggap sebagai pengkhianatan. Terutama Blade yang memilih diam saat diinterogasi meskipun tahu konsekuensi atas keterlibatannya. Alasan Blade terdengar cari aman, yaitu hanya sempat melihat Excel keluar tanpa tahu apakah kepergiannya bersama Tuan Ares dan Nyonya Cassandra atau enggak. Sayang, diamnya Blade justru dianggap sebuah pengkhianatan. Sebuah kata yang membuat Valerian sangat trauma dan semakin tegang karena ingat kematian tragis suaminya pun karena dianggap telah mengkhianatin Casarius, dan bisa aja itu terjadi pada Excel, putranya. Dominic pun menyebutkan tentang adanya rantai nasib, yaitu nasib Blade hanya bergantung pada dua hal. Apakah Ares, Cassandra, dan Excel akan segera pulang? Dan jika mereka kembali, alasan apa yang akan mereka berikan atas kepergian semalaman tanpa pengawalan dan tanpa satupun pemberitahuan? Sedangkan nasib dari semua keluarga anak buahnya akan tergantung pada Blade. Apakah mereka beneran akan mendapatkan bonus besar atau justru malah hal yang celaka? Maka Blade cuma bisa menunggu dengan perasaan super tegang, karena kali ini bukan cuma soal dirinya sendiri, tapi juga menyangkut nasib banyak orang yang gak bersalah lainnya. Begitupun dengan Valerian yang terus berharap dalam hati, seenggaknya Excel jangan pulanglah bareng Ares dan Cassandra. Kalau sampai itu terjadi dan jawaban mereka nantinya terasa terlalu janggal atau malah menimbulkan kecurigaan yang jauh lebih besar, maka yang paling terancam lebih duluan justru keselamatan Excel. Di saat tersebut, orang-orang yang ditunggu masih dalam perjalanan sampai tiba-tiba Ares menghentikan motornya. HP-nya berdering. Panggilan dari Ole mengabarkan kalau tim IT Casarius sedang mencoba menembus sistem keamanan. Sebenarnya sih Ole cukup yakin ya sistem yang dia buat gak akan mudah dibobol, tapi yang lebih dikhawatirkan bukan soal sistemnya jebol guys, melainkan Casarius bisa mulai sadar kalau selama ini Ares ternyata mendapatkan bantuan dari seorang hacker yang kemampuannya jauh dari kata biasa. Nah, mendengar laporan itu, Ares langsung mengubah lagi sedikit rencananya. Ares memutuskan putar balik menuju suatu tempat yang jaraknya sekitar 30 menitan atau paling lama 1 jam lah perjalanan. Di sana nantinya barulah Ole akan diperintahkan lagi membuat sistemnya yang sebelumnya sangat rapat terlihat seolah lebih lemah, dan pelan-pelan membuka akses juga jalur komunikasinya. Dan sepertinya itulah yang nantinya akan dijadikan alasan oleh Ares di depan Dominic, seolah semalaman mereka memang berada di sana untuk mengurus sesuatu. Entahlah apakah tempat seperti saat Ares pertama kali menemui Daniel, lalu keesokan paginya titik lokasinya terlacak berada di salah satu kantor milik Alferic juga. Masalahnya guys, selama menunggu waktu mereka sampai ke tujuan, ada satu hal lain yang jauh lebih mengkhawatirkan. Bagaimana kalau Dominic keburu menghubungin Harry? Padahal saat itu ya Harry sendiri baru aja tiba di kafe tempat Ole dan Fatah udah lebih dulu menunggunya. Nah, sekarang pertanyaannya, akankah pembicaraan Harry dan Ole di hadapan Fatah tetap berjalan lancar? Bukan cuma soal fakta kalau ternyata mereka berada di visi dan misi yang sama, tapi juga tentang langkah yang lebih besar, mulai menyusun kerjasama. Bahkan mungkinkah sampai Ole bersedia mempertemukan Harry dengan Pak Ares, atau justru ada sesuatu yang kembali mengacaukan semuanya sebelum rahasia besar itu sempat terbuka?